Halo, apa kabar? Kini saatnya saya Doni Hermatra mengantarkan berbagai informasi dari Palembang. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami hari ini. Bahan bakar jenis Petralite masih langka di Kabupaten Musirawas Utara. Para pengendara motor beralih ke Pertamax. Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Palembang temukan terasi yang mengandung zat berbahaya rodamin B. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan memasang alat pantau pergerakan kawanan gajah liar di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Kita ke informasi pertama. Bahan bakar minyak jenis Pertalite masih sulit didapat di SPBU di Kabupaten Musirawas Utara. Kelangkaan terjadi karena Pertamina mengurangi pasokan Pertalite ke sejumlah SPBU. Bahan bakar minyak jenis Pertalite masih sulit didapatkan di sejumlah SPBU di Kabupaten Musirawas Utara. Akibatnya pengendara roda 2 banyak yang beralih menggunakan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Meski harga Pertamax jauh lebih mahal dari Pertalite, yakni Rp12.750 per liter, namun pengendara membelinya untuk aktivitas mereka sehari-hari. Kelangkaan BBM jenis Pertalite ini sudah dirasakan warga sejak naiknya Pertamax pada awal April lalu. Hampir setiap hari SPBU di Kabupaten Musirawas Utara mengalami kekosongan stok Pertalite. Kondisi ini sangat menyulitkan para pengendara, khususnya roda 2. Berat Pak? Ya berat. Apalagi kan kami kan pakai minyak utama itu kan 2 liter sehari. Pertalite ada nih, sekarang kosong. Habis. Kosong Pak. Nah, jadi mau tidak mau harus beli pertama. Jadi mau tidak mau harus beli pertama ya? Mau tak mau. Ada Pertalite lah di Pertalite jadi. Pertalite mungkin jadwalnya hari ini masuk. Belum masuk pagi ini? Belum Pak. Mungkin karena kita nih Pak di Muratara ini itu kalau menurut jamnya itu di jam ketiga Pak, antara jam 2 sampai jam 7 malam. Masuk Pertalite ya? Ya karena jadwal-jadwal itu banyak ke kota Lubuk Linggau dulu, sebagian Musirawas baru ke Muratara. Kelangkaan ini disebabkan pihak Pertamina mulai mengurangi kuota BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Jika sebelumnya SPBU mendapatkan kuota 16.000 liter per hari, namun kini berkurang menjadi 8.000 liter setiap harinya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara. Terasi yang mengandung zat berbahaya rodamin B ditemukan petugas dijual pedagang pasar 10 Ulu Kota Palembang. Badan Pengawas Obat dan Makanan Palembang akan menelusuri pemasok bahan makanan mengandung zat berbahaya tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang menemukan kandungan berbahaya pada bahan makanan yang dijual di pasar tradisional 10 Ulu Kota Palembang. Zat rodamin B yang berbahaya untuk dikonsumsi ini ditemukan pada terasi yang dijual salah satu pedagang. Sebelumnya pedagang mengambil 34 sampel makanan seperti tahu, mie basah, ikan asin, terasi, kue, dan kemudian diuji di mobil laboratorium BPOM Palembang. Sementara itu, Kepala Badan POM Palembang Zulkifli mengatakan rodamin B yang merupakan pewarna kain akan berbahaya dalam waktu jangka panjang pada kesehatan jika dikonsumsi manusia. BPOM akan menelusuri asal bahan makanan tersebut. Bahaya kimia ini dampaknya jangka panjang 10 atau 15 tahun ke depan. Biasanya rodamin B digunakan untuk apa? Ya, biasanya rodamin B adalah untuk pewarna tekstil, tapi digunakan untuk pewarna kain. Nah, ini kalau memang ini sumbernya di luar kota Palembang, kami dari BPOM akan menelusuri. Salah satunya infonya di Selapan. Nah, di Selapan ini saya sudah koordinasi dengan Pemda Selapan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Karena masalah terasi ini bisa selesaikan. Kalau toh itu menggunakan pewarna, gunakan pewarna yang diperbolehkan, bukan pewarna kain. Nah, kami akan telusuri nanti ke Selapan pewarnanya pewarna apa yang dipakai ini. Nah, tentu kami pemerintah harus memberikan solusi. Kalau ditambah pewarna juga, pewarna mana yang diperbolehkan. Wakil Wali Kota Palembang yang ikut melakukan sidak akan melakukan uji sampel kembali untuk memastikan kandungan rodamin B pada bahan makanan tersebut.
Wakil Wali Kota berharap agar pihak yang terlibat agar dilakukan pembinaan sehingga tidak ada lagi produk makanan yang mengandung bahan berbahaya dijual di pasar. Nanti uji sampel kembali untuk memastikan bahwa seluruh yang tadi kita uji itu betul-betul mengandung rodamin B sehingga ada kepastian hukumnya, dan tentu kita berharap proses ini tidak sampai dengan di sini tapi terus ya kita selesaikan. Siapa-siapa yang memang ternyata melanggar aturan atau masuk dalam ranah pidana tentu kita ingin segera diproses supaya ada rasa kepastian hukum dan juga keadilan bagi masyarakat Kota Palembang yang mengkonsumsi makanan-makanan atau produk-produk yang memang sudah terbukti mengandung zat berbahaya. Penemuan terasi mengandung zat berbahaya di Pasar 10 Ulu ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya 2 tahun lalu didapati hal yang sama saat sidak Badan POM bersama pemerintah Kota Palembang. Yanuar Ihram melaporkan dari Kota Palembang. Tak terima ditindak karena melanggar lalu lintas, seorang supir truk terlibat cekcok dengan anggota polisi Satuan Lalu Lintas. Atas kejadian tersebut, anggota polisi melaporkannya ke SPKT Polrestabes Palembang. Bribtu Naufal Yudhistira mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Kedatangan anggota polisi yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang ini untuk melaporkan perbuatan tidak menyenangkan oleh seorang sopir truk berinisial SI. Akibatnya rompi polisi yang dikenakannya robek. Kejadian bermula saat Bribtu Naufal menindak sebuah truk yang dikemudikan SI saat melintas di kawasan Jalan Demang Lebar Daun. Namun karena tidak terima, SI justru memarahi korban hingga keduanya terlibat cekcok mulut. Pelaku yang kesal sempat menarik korban hingga rompi yang dikenakannya robek. Kami Polrestabes Palembang juga menerima laporan dari anggota kami sendiri, anggota Satlantas. Kami sedang mendalami perkaranya karena tadi petugas lalu lintas kita sedang melakukan tugas, ada sempat dilakukan perlawanan dari salah satu supirnya kita sedang dalami. Nanti kita sudah terima laporan polisinya, kita akan proses sesuai aturan yang berlaku. Hal ini jelas bertentangan dengan KUHP. Nanti untuk pasal penerapannya kita akan dalami juga. Insya Allah kita akan tuntaskan perkaranya, kita amankan nanti pelakunya. Untuk mendalami kasus ini, polisi akan memanggil terlapor dan memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian. Jika terbukti melakukan kesalahan, SI dapat dikenakan pasal 212 KUHP tentang melawan petugas yang ancaman hukumannya paling lama 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Palembang.